mulai dengan pemeriksaan ahli dan saksi. Berdasarkan undangan, seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Nah, adapun yang datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang memang belum diubah. Undang-undang itu memberikan ancaman hukuman pasal itu 8 tahun pasal 32 dan 35 tahun pasal 12. Pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun dan itu sangat tidak benar ketika diterapkan untuk RRT. Karena bukan itu maksudnya, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Henry Subiakto. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah Rocky Noparti ya, Rocky Gerung, karena sesuatu dan lain hal. Tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat ya, beropini dan lain sebagainya, dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Mungkin masih ingat bajingan tolol ya kan. Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamida, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Kemudian ada juga nanti Dr. Didit Wijayanto yang juga ahli pidana dimajukan. Kemudian berikutnya adalah sudah 6 ya saya sebutkan. Sudah ya semuanya. Satu lagi sudah ya, udah 7 ya saya sebutkan. Nah, itulah ahli-ahli yang Ridho Rahmadi PhD, Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, tetapi beliau adalah ahli artificial intelligence yang sangat mumpuni dan bahkan pernah memuji bahwa karya Dr. Tifa di dalam buku Jokowi's White Paper itu pantas diganjar dengan gelar doktor, dia bilang begitu. Dan dia juga akan bersaksi banyak tentang Rismond juga dan tentu tentang Roy Suryo juga. Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir baik hari ini maupun nanti sampai akhir Januari. Sekarang di samping saya ada Profesor Tono Saksono. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum ke Prof. Tono Saksono? Ya. Jadi kawan-kawan semua, kita juga berencana untuk menambah ahli dan saksi bila memungkinkan. Aiman Wicaksono kita pertimbangkan. Permasalahan yang paling utama bagi kita adalah kita tidak tahu tempus dan locus delictinya apa yang dipersoalkan sampai hari ini. Kan kalau Sylvester kan jelas tuh tempusnya
tanggal sekian, lokusnya di depan Mabes Polri. Pernyataannya, peristiwanya dia mengungkapkan soal JK dan lain sebagainya, kan jelas. Kalau ini nggak jelas, makanya kemudian kita agak bingung sebenarnya siapa yang pantas kita ajukan sebagai saksi, peristiwa mana yang oleh penyidik dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang bisa menjerat RRT. Ketika diperiksa pada 2 kali kesempatan sebelum ini ya, ketika menjadi terlapor dan kemudian jadi saksi dan terlapor, pernah disebut tentang tempus delicti tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu kegiatan TPUA kalau kita tidak salah, dan RRT, Roy, Rismond dan Dr. Tifa sama sekali tidak ada di situ. Jadi apa yang harus dijawab? Kemudian pernah juga dipermasalahkan mengenai tempus delicti pada tanggal 26 Maret. Pertama kali itu malah. Juga RRT tidak ada juga di situ. Jadi apa yang mau dipermasalahkan? Apa yang mau disanggah dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ketidakprofesionalan penyidik ya, menyatukan, mengkotakkan tersangka ini, pertama menjadi satu kesatuan, kedua menjadi 2 klaster. Padahal kalau orang mau ditersangkakan, disangkakan, ya harus jelas tempusnya kapan, lokusnya kapan, peristiwanya apa. Nah sampai sekarang kita nggak jelas. Yang waktu digelar perkara khusus yang diberitahu ke kita hanyalah bahwa ini kejadian antara tanggal 22 Januari 2025 sampai 30 April 2025 saat Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Tetapi peristiwanya apa kita tidak tahu. Dan barangkali ya dia nonton sebuah link video yang jangan-jangan dibuat oleh kawan-kawan juga atau dibuat oleh kita tidak tahu. Itu yang saya bisa jawab. Makanya apakah Aiman akan dimajukan atau tidak tergantung apakah dia mempermasalahkan sebuah rubrik di iNews yang namanya Rakyat Bersuara. Kalau itu yang dipermasalahkan, ya tentu kita akan ajukan. Kalau yang dipermasalahkan ILC seperti laporannya Pradi Bersatu, ya kita akan minta Karni Ilyas yang akan menjadi saksi. Jadi bergantung kepada peristiwa apakah yang dipermasalahkan. Ada lagi? Sudah ya? Tindak lanjut dari pelimpahan berkas. Oke. Pertama, pelimpahan berkas itu kita sudah katakan kan terlalu prematur. Tidak jelas ya. Kemudian dasar hukumnya tidak kuat. Coba bayangkan, sampai pelimpahan kita tidak tahu lokus deliktinya yang mana yang dipersoalkan untuk RRT ini, tempus deliktinya mana, kemudian peristiwanya apa, ya kan? Dan masing-masing orang pasti memiliki sebuah statement sendiri-sendiri. Tetapi bisa saya pastikan kalau yang dipermasalahkan adalah sebuah tempus tanggal 22 Januari dan kemudian 26 Maret, sama sekali RRT tidak hadir pada kegiatan itu. Karena kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Dan kita tahu bahwa TPUA itu klaster 1. Jadi Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, kemudian Rizal Fadila, 5 orang itu adalah semua dari TPUA. Sementara klaster 2 adalah para peneliti, researcher, Roy Suryo, Dr. Tifauza Tiasuma, dan kemudian juga Dr. Rismond Hasiolan Sianipar. Itu yang bisa saya tambahkan. Rocky Gerung akan hadir nggak sih Pak? Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Kapan kira-kira? Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Tanggal 26, tepat ulang tahun saya. Padahal hari ini ulang tahunnya Rocky Gerung hari ini. Dia menghindari ulang tahun jangan-jangan. Ya, gitu. Oke. Kalau sudah, saya berikan kepada Profesor Tono Saksono ya. Oke, silakan Prof. Ya, sini Prof. Silakan. Baik. Abang Jagir maju. Nah, damping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk menjadi ahli, salah seorang ahli yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Amin. Saya ahli dalam bidang sebetulnya saya peneliti juga. Saya bilang ahli dalam bidang image processing karena background saya adalah remote sensing. Remote sensing itu pemetaran dari satelit, dari foto udara gitu-gitu ya. Jadi produk yang paling terkenal sekarang itu adalah Google Map, Google Earth, itu produknya. Jadi saya sangat familiar sekali dengan teknik-teknik
pengembangan image processing. Nah, apa yang saya anukan adalah saya sudah melakukan juga semacam cross check dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu. Saya cuman memang beda ininya ya, beda platformnya. Kalau Rismond dan Roy Suryo itu kan biasanya menggunakan Python ya. Kalau saya biasa menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi saya menggunakan platform yang lain, tapi saya melakukan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan hasilnya sama. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik lah gitu ya. Nah itu yang saya anukan, saya akan jelaskan pada penyidik ya betul ya? Ya. Penyidik hari ini. Jadi intinya adalah saya sangat karena saya juga seorang peneliti, jadi kemarin kan ada isu bahwa ini mereka sudah merekayasa kan gitu ya, memanipulasi. Itu sama sekali tidak betul karena anunya itu ya mengedit manipulasi itu bukan karena tujuan dari image processing adalah sebetulnya memperoleh enhanced image. Enhanced image itu adalah derivat hasil foto yang asli image ya, foto asli kemudian dianalisis, itu namanya enhancing. Memperbaiki citra itu agar bisa lebih interpretable. Nah, itu namanya enhancement, image enhancement. Itu sama sekali bukan manipulasi. Manipulasi untuk keperluan yang baik, yang lebih baik. Misalnya begini, ini ada untuk keperluan intelligence ya. Misalnya ada foto, kemudian di situ ada satu suatu intervensi, ada satu benda yang aneh, kemudian itu terekam di foto yang lain. Kalau objeknya sangat kompleks itu kan susah objek yang lain itu ada apa itu. Nah itu bisa, salah satunya adalah teknik misalnya image subtraction, mengurangi image yang ini dikurangi ini yang pertama, sehingga setelah dikurangi semua tinggal benda yang aneh itu aja. Nah itu kan sangat baik sekali untuk keperluan intelligence. Tapi kan sama sekali tidak memanipulasi bahwa foto yang aslinya yang A ya ada, yang B ya ada, ya tetap seperti itu. Jadi ini hanya melakukan image enhancement agar benda aneh tadi itu bisa terdeteksi, bisa terinterpretasi oleh manusia, oleh mata manusia, sehingga itu ternyata benda aneh, dan itu kalau itu indikasi satu kejahatan ya bisa di polisi bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut kan gitu. Jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, bukan ilmu yang kemudian diharamkan. Saya takut sekali kalau ini sampai diharamkan, karena saya peneliti di bidang itu juga, saya banyak melakukan penelitian. Maka dari itu saya supaya menjelaskan apa yang sudah RRT lakukan, saya kemudian melakukan sendiri secara independen loh ya. Yes. Saya mendevelop codingnya sendiri, cuman platformnya beda. Kalau Rismond dan Roy itu dipakai menggunakan Python, saya menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi itu bagaimana? Iya, terhadap dokumen yang sama. Jadi intinya adalah saya sangat saya mengkonfirm ke hasil-hasil yang sudah diperoleh oleh RRT itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Gelar perkara khusus kan saya pada saat itu memang hadir juga, tapi itu tidak detail seperti ini ya, tidak detail. Jadi itu pada saat itu saya hanya mengucapkan bahwa saya menjelaskan bahwa ketiga orang ini adalah alat aset bangsa. Jarang sekali orang yang punya keahlian seperti mereka itu. Jadi kalau mereka sampai di penjara, ya mereka tidak bisa menularkan ini pada kan. Jadi seharusnya orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini, itu kan harus dirawat, diberi fasilitas, dikembangbiakan ilmunya, supaya banyak anak-anak muda yang
tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, sudah banyak sekali digunakan untuk keperluan intelijen, untuk keperluan militer gitu ya. Jadi justru polisi seharusnya perlu orang-orang seperti ini, militer perlu orang-orang seperti ini. Jadi itu anunya. Jadi kemarin memang tidak sampai detail seperti ini, tapi intinya adalah saya bilang ini adalah ketiga aset bangsa yang harus dipelihara, harus diberi fasilitas untuk bekerja lebih baik. Diminta untuk mengembangbiakan ilmunya untuk anak-anak muda gitu ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Oke, baik, terima kasih ya, terima kasih. Kita tunggu yang lain ya nanti ya. Meanwhile tunggu yang lain. Boleh nggak kita komplain soal RJ, Restoratif Justice Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Oke, ini ada Bang Jagir, nanti saya tambahkan Bang ya. Yes, sir. Jadi kita menganggap ada beberapa keanehan terhadap restoratif justice yang kemudian berujung kepada SP3 tersebut. Intinya bukan kita ingin itu dicabut bagi Egy, silakan bagi Egy dan Damai menikmatinya. Kita juga tidak masalahkan dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama, tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun, 6 tahun kan, untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita juga mempermasalahkan yang terkait dengan kehadiran dua penyidik ke Solo, istimewa sekali. Ya kan? Memang kalau kita lihat RJ itu ada dua kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor, ya. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi yang nggak gitu-gitu amat lah sampai ngantar ke Solo dan lain sebagainya. Nah, silakan Bang Jagir melengkapinya selengkap-lengkapnya. Karena beliau ini selain lawyer RRT juga seorang mediator yang sesungguhnya banyak bekerja di ranah ADR, Alternative Dispute Resolution. Oke. Oke, ini Prof Zainal Mutakin sudah datang. Ini Prof Zainal dulu ya, karena dia mau ini ya, mau di. Oh, nanti RJ sebentar ya, sebentar aja. Nanti setelah itu Prof Zainal. Oke. Baik, Bro. Baik, saya lanjutkan ya, khusus topik restoratif justice atau mekanisme restoratif justice sesuai dengan aturan yang baru. Jadi kita tidak melompat-lompat untuk hal ini. Masalah siapa yang melakukan itu saya no comment. Tapi saya menjelaskan tentang aturan. Selamat datang Prof Zainal. Tadi Prof Tono sudah menjelaskannya. Aku sebentar ya Prof ya. Oke, aturan yang terbaru tentang restoratif justice dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2026. Berarti kurang lebih baru berusia 2 minggu. Dikeluarkan satu pedoman cara melaksanakan mekanisme restoratif justice. Artinya, secara umum dijelaskan di situ, ada 2 tingkatan. Restoratif justice itu pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang ada sekarang di kasus ijazah palsu ini, masih dalam tingkat penyidikan ini. Yang tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun sudah dilimpahkan memang ke kejaksaan, tapi masih kemungkinan bolak-baliknya itu masih besar banget, masih besar sekali gitu loh. Nah, untuk itu jika menurut atau mengikuti surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 itu ada prosedurnya, tidak bisa diselesaikan 1-2 hari. Itu prosedurnya agak bukan panjang tapi menuruti apa yang ada. Yang jelas, pertama adalah harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan Ketua Pengadilan Negeri itu diberikan waktu 3 hari. Jadi artinya dari poin 1 aja tidak mungkin 1 atau 2 hari bisa menyelesaikan komponen restoratif justice itu. Kemudian
syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian yang terbuka. Poin-poinnya apa yang dipenuhi? Karena ini sudah menyangkut masalah bukan hanya dua pihak saja, termasuk jurnalis, termasuk bangsa dan netizen dan semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah dibutuhkan keterbukaan dalam poin-poin yang apa di restoratif justice itu. Ya saya tidak mengada-ada, tapi kita refer saja, lihat saja surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Bayangkan nomor 1 aja. Berarti itu yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2026. Nah, itulah diantaranya proses daripada restoratif justice itu. Masalah siapa yang melakukan, mereka melakukan, kami dari RRT dan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya tidak melarang, kan gitu bro. Ya, masing-masing aja, cuman yang mau saya sampaikan adalah mari semua stakeholder penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kejaksaan, bakal hakim nanti, bahkan sudah ada aturan dari Ketua Mahkamah Agung, itu kita harus nuniti. Kita harus ikuti. Kalau di awal tahun ini aja kita break the law tentang hal itu, saya kira nggak benar. Nah, jadi saya komen tentang prosedurnya. Dan mari sama-sama buka, searching aja tuh Ketua SMA 1 2066 itu, monggo dibuka di situ. Jadi saya secara singkat itu aja karena ahli kita sudah hadir, Profesor Zainal dan Nggak singkat ya. dan Prof. Toto, dan satu lagi nanti Pak Henry agak siangan ya. Enggak, Henry ya udah datang. Oh, udah datang juga. Henry, silakan Prof. Silakan Prof. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi kenapa saya hadir di sini? Nama saya Zainal Mutakin. Saya sejak lulus dokter tahun 83 sampai sekarang ini pekerjaan saya itu mendalami dan mengajarkan yang namanya ilmu tentang otak dan saraf. Ya. Jadi selama hampir 40 tahun saya bergelut di bidang neuroscience. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang akademisi, sehari-hari pekerjaan saya mengajarkan ilmu itu kepada anak didik, baik itu anak didik mahasiswa kedokteran S1, S2 sampai spesialis. Ya, semua saya berkecimpung di situ. Jadi apa yang saya lihat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dr. Tifa itu terkait dengan tulisan yang dia buat, analisa ekspresi wajah ya pada seseorang yang kebetulan itu mantan presiden kita. Jadi apa yang saya lihat di situ bahwa semua yang ditulis di situ itu berbasis dari ilmu yang kita sebut neuroscience yang diaplikasikan dalam bentuk turunannya yaitu ilmu tentang perilaku, neurobehavior. Ya, jadi disebutkan di situ banyak sekali peran organ-organ tertentu di otak. Di dalam otak itu ada pusat motorik, pusat sensorik, ada lagi bagian otak yang betul-betul menjadi pusat perilaku kita yang kita sebut sebagai limbic system. Di situ ada bagian terpenting dari sistem ini yang namanya kampus yang nantinya itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola memori ya yang hidup. Jadi dalam memori kita sehari-hari itu ada yang kita sebut memori autobiografis. Jadi perjalanan hidup saya atau siapapun sejak mulai dari lahir, anak-anak, pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua itu seolah-olah terekam dengan detail. Dan memori itu kalau di otak ada derajatnya, tingkatannya, ada memori primer, sekunder, sama tersier. Yang autobiografis ini ada dalam kelompok yang namanya memori tersier. Seperti misalnya nama saya, nama kita, rumah kita, istri kita, anak-anak kita, sekolah kita itu tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan. Kecuali kita cedera otak, mengalami amnesia. Tapi detail dari informasi itu akan mudah terungkap dalam bentuk suatu narasi yang runtut ya, yang tidak ada jeda dan itu pasti akan bisa